gerhana bulan terjadi karena bulan sedang dimakan buta. Atau juga pernah diceritakan karena ada orang yang meninggal pada saat itu, sehingga terjadilah gerhana bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan nikmat dan rahmat yang luar biasa pada kita, sehingga pada saat ini kita bisa beraktivitas dengan leluasa, kita bisa bernafas dengan lega, bernafas dengan udara yang segar. Inilah karunia Allah. Kita juga bisa menikmati tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, di sawah-sawah, di kebun, dan juga pemandangan gunung yang luar biasa. Ini semua adalah karunia Allah yang luar biasa. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, malam ini, tepatnya hari Ahad 7 September 2025, kita akan mengalami gerhana bulan. Gerhana bulan adalah satu bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah yang maha dahsyat kekuasaannya. Allah Azza wa Jalla yang maha agung, yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dulu ketika kami kecil mendapat cerita dari nenek-nenek kita, gerhana bulan terjadi karena bulan sedang dimakan buta. Atau juga pernah diceritakan karena ada orang yang meninggal pada saat itu, sehingga terjadilah gerhana bulan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak benar mitos seperti ini. Dalam tinjauan ilmu pengetahuan dan syariat, bahwa gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bumi menutupi sinar matahari yang seharusnya dipantulkan oleh bulan. Kaum muslimin, fenomena ini terjadi saat bulan purnama, dan ini hanya berlangsung sekitar 5 sampai 6 jam saja, kurang lebih demikian. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, gerhana bulan ini merupakan sebuah bukti bahwa Allah itu ada. Allah lah yang menciptakan bulan, Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menciptakan matahari, dan bahkan Allah lah yang memiliki semuanya ini. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada saat gerhana bulan, kita kaum muslimin dan muslimat dianjurkan untuk melaksanakan sholat
gerhana bulan atau dikenal dengan sholat khusuf. Dan juga ada amalan-amalan lain sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifa limauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fatullah wa kabbaru wasallu wa tasaddaqu, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidaklah mengalami gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah, sholatlah dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sahih. Jadi ini anjuran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika kita sebagai seorang hamba melihat gerhana bulan atau matahari, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana bulan. Bahkan tidak hanya sekedar sholat, kita juga diminta untuk berdoa kepada Allah dan bersedekahlah. Bersedekah jadi maksud, jadi pada malam ketika gerhana bulan, bisa saja kita berinfak di masjid, memberi makan pada fakir miskin atau anak-anak yatim, atau kita memberikan makan dan minum pada orang-orang yang telah melakukan sholat gerhana bulan. Inilah sebuah anjuran yang luar biasa, sebuah ajaran Islam yang sangat mulia. Dalam menyaksikan gerhana bulan, kita dianjurkan melakukan kemuliaan-kemuliaan kepada saudara-saudara kita. Tentunya dengan ikhlas karena Allah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi hikmah dari sholat gerhana bulan atau sholat khusuf, yang pertama, kita melihat kebesaran Allah, bahwa Allah benar-benar memiliki kekuasaan yang maha dahsyat. Adanya bulan, adanya matahari, bumi, langit dan seisinya, ini adalah satu bukti kekuasaan Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang memilikinya. Inilah satu bukti yang luar biasa. Yang kedua, sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas keimanan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Karena peristiwa seperti ini bukan terjadi tanpa kehendak Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi tidak terjadi tiba-tiba atau terjadi karena sesuatu. Tapi ini terjadi karena atas izin dan ridho Allah. Sehingga kita sebagai seorang hamba wajib mensyukuri atas kebesaran nikmat Allah ini dengan melaksanakan sholat gerhana bulan.
Dan yang ketiga, ini juga sebuah bukti kecintaan kita, mahabbah kita pada Allah dan Rasul-Nya. Karena gerhana bulan juga pernah terjadi pada masa Rasulullah. Dan bahkan juga sering terjadi di negeri kita ini. Kita juga sering mengalami gerhana bulan seperti ini. Dan ini sebuah fenomena yang luar biasa. Kekuasaan Allah yang maha dahsyat, yang tidak ada satupun, bahkan beberapa kelompok pun ahli astronomi, ahli perbintangan, bisa membuat peristiwa seperti ini. Hanya Allah yang memiliki kekuasaan yang bisa menjadikan gerhana bulan atau gerhana matahari ini sebagai simbol kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan melakukan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan sholat, dengan bersedekah, kemudian dengan istighfar, mohon ampun, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan akan meningkatkan keimanan kita. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita melihat gerhana, maka bersegeralah mengingat Allah dan berdoa dan mohon ampunlah kepada Allah. Ini sebagaimana hadis yang artinya, bila kalian melihat gerhana, maka bersegeralah mengingat Allah, berdoa dan mohon ampunlah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari 1059. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salat gerhana juga menjadi sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sholat gerhana dan berdoa pada Allah, beristighfar pada Allah, mendekat pada Allah dan sambil bermunajat pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salat gerhana yang kita lakukan bisa dilakukan dengan berjamaah dengan kaum muslimin dan muslimat, karena ini sebagai bukti kebersamaan kita dengan jamaah kaum muslimin dan muslimat untuk memuji kebesaran Allah yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sholat bersama manusia saat gerhana. Beliau juga memperpanjang berdirinya, kemudian ruku. Ini sebagaimana dalam hadis Bukhari 1046 dan Muslim 901. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya dengan melakukan perintah-perintah Allah seperti ini, yaitu dengan sholat, dengan sedekah, istighfar dan mohon ampun kepada Allah, maka yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan mempertebal iman kita. Dan yakinlah hati kita, jiwa kita akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan lewatkan waktu yang hanya sebentar ini kita untuk mengagungkan kekuasaan Allah dengan sholat gerhana,
dengan berdoa, dengan bersedekah sesuai kemampuan kita masing-masing, sehingga kita akan tercatat menjadi hamba yang qalbun taqiyun, hamba yang selalu tunduk pada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, sehingga dengan demikian ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya yang luar biasa ini, pasti ketenangan, kebahagiaan, kedamaian hidup akan bisa kita capai dengan seksama, dan insya Allah kita akan digolongkan hamba yang nanti beruntung, tentunya hamba yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan pada akhirnya, endingnya, kita akan mendapat kenikmatan yang sangat besar, yaitu surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan kaum muslimin dan muslimat. Bagi saudara kami yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi sahabat kami yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.